boykot. Siapin tisu ya teman-teman. Ya Allah serius. Bikin sendiri nih Tanepansnya. Bentar ya, Bentar. Gue lagi... Bentar ya, kita ambil YouTube-nya si Aan. Oke. Di YouTube jelas kan ya, Son? Sama harusnya sih jelas kok. Okay. Nah, sip.
Widih, thank you Koko Aan. Semangat pagi. Ya, An, silakan An, langsung An, karena orang sendiri kita nggak pakai basa-basi An. Ya, Silakan An. semangat pagi ya teman-teman. Pagi An, pagi. Thank you ya udah dikasih kesempatan sama founder kita and together ya. Saya diminta sharing, ajarin produk tradisional teman-teman. Prucinta sama PCB 88. Mungkin sebagian teman-teman udah ada yang jualan, tapi ya mungkin refreshing lagi ya. Jadi kalau untuk agent baru nih, apa namanya, bingung jualan apa ya, karena kan di luaran biasa tim saya juga nemuin, aduh udah pada punya asuransi kesehatan. Nah, saya ajarin, ya udah asuransi kesehatan mereka mau pakai apa aja, ya udah biarin. Kita tawarin proteksi income, ya kan, asuransi jiwa dan penyakit kritis. Biasanya saya ajarin ke tim saya seperti itu. Kalau yang mau yang murah ya Prucinta kan, lebih murah preminya dibanding PCB 88 ya teman-teman. Nah, paling saya share screen dulu nih teman-teman ya. Puji Tuhan juga tadi hari ini baru closing Prucinta. Tadi istri saya tuh, Lydia yang apa namanya? Dia yang follow up dari awal, jelasin karena simpel sekali untuk apa namanya? Prucinta. Tadi closing teman kantornya pria tahun 81 itu premi tahunan UP1M 14.432 per tahun ya. Jadi itu bayarnya sebenarnya 11 bulan ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu kalau pilihan di Proforce itu, kalau pilihan tahunan langsung dia 11 bulan diskon. Lumayan kan? Nah, nih teman-teman ya. Nah, keluar nih. Saya pakai slide materi yang dari pusat nih. Karena bagus. Saya juga apa namanya? Jadi nih latar belakang Prucinta ya. Saya suka nih ya kata-kata itu, cinta hidup selamanya, kita tidak. Nah, jadi kita biasanya kalau saya ajarin ke tim saya ini jualan Prucinta simple untuk kepala keluarga yang memang sayang sama keluarganya karena punya istri dan anak. Kan kita bilang ini buat proteksi kalau kepala keluarga ya dipanggil Tuhan duluan, apa yang diwariskan. Nah, saya bilang cinta hidup selamanya, kita tidak, ya kan? Kita jelasin nih apa namanya manfaat Prucinta. Nah, kan ini pengen apa namanya simple, terjangkau tuh, menambah manfaat kematian saja, ya kan? Terus ini produknya juga syariah ya teman-teman. Jadi karena kita banyak mayoritas kan di Indonesia itu Muslim, nah ini juga aman nih. Jadi kita bilang ini syariah halal, ya kan? Udah diawasi sama DSN, Dewan Syariah Nasional. Jadi produk ini dipastikan halal gitu. Jadi kita juga pede. Saya beberapa ada jual juga ini ke memang Muslim. Jadi saya bilang ini halal, saya bilang. Nah ya teman-teman ya, kita langsung ke sini nih. Nah keunggulannya nih, sorry. Keunggulannya nih. Nah, ya teman-teman tuh. Ya kan santunan meninggal lebih opsional. Pembayaran kontribusi hanya 10 tahun, teman-teman. Nah, ini kalau saya bilang menarik 10 tahun untuk perlindungan 20 tahun. Ya kan? Kalau saya biasa bilang ke calon nasabah, "Pak, Bu, ini bayarnya cuma 10 tahun, proteksi 20 tahun." Nah, ini cocok untuk kalau menurut saya ya, untuk kepala keluarga yang punya anak-anak yang masih usia muda sekali, anak-anaknya masih umur sekitar balita ya, di bawah 5 tahun. Karena saya bilang, contoh anak yang 5 tahun, Bapak harus kerja minimal 20 tahun sampai anaknya lulus kuliah, betul kan? Nah, 20 tahun itu ada resiko, Pak, ya kan? Namanya satu hari kacau. Yaitu apa? Resiko yang kepastian itu meninggal, saya bilang. Semua orang pasti meninggal, cuman nggak tahu kan kapan. Nah, saya bilang, alangkah baiknya persiapkan untuk jaga-jaga warisan untuk kalau
kalau kita panjang umur, 20 tahun ke depan, pasti kalau sehat produktif, pasti anak kita pasti bisa sekolah, bakal kuliah, lulus. Nah, saya bilang, karena kita produktif, ya kan, sehat. Nah, saya bilang, kalau kita pencari income-nya yang tidak ada duluan dipanggil Tuhan, gimana nasibnya? Nah, kalau saya bilang, saya lontarkan pertanyaan yang biar dia nasabah itu mikir sendiri. Oh iya ya, gitu loh. Kasih, kalau saya bilang kasih apa namanya ya, shock terapi. Ya gimana Pak kalau anak nih 5 tahun belum bisa kerja cari duit. Nah, amit-amit kalau kepala keluarga meninggal duluan gimana? Istri status juga ibu rumah tangga. Nah, nggak cari duit, nggak punya income gimana? Nah, saya bilang cocok banget. Saya bilang bayar cuma 10 tahun, perlindungan 20 tahun. Nah, terus ada tuh nomor 3, total 300% santunan meninggal kalau kecelakaan, ya kan. Nah, ini juga, bagus saya bilang untuk ya memang kepala keluarga kan biasa mobilitasnya tinggi ya, karena kan yang keluar kerja cari duit. Nah, ini amit-amit kalau meninggal karena kecelakaan, santunan meninggalnya kali 3. Contoh 1 M dapatnya 3 M. Nah, ini yang nomor 4, 400% kalau meninggal kecelakaannya pada saat bulan Ramadan. Nah, karena ini kan produk syariah, memang khusus untuk apa, masyarakat ya mayoritas muslim nih. Jadi kalau pulang kampung, ya kan kita tahu kan resiko kecelakaan, data kecelakaan itu kalau pulang kampung itu tinggi. Nah, kecelakaan. Jadi ini kali 4, 400%. Jadi kalau contoh 1 M berarti cairnya 4 M. Nah, terus manfaat jatuh tempo dalam bentuk nilai tunai dari dana nilai tunai. Nah, nanti di tahun ke-20, nah ini duit kita balik, saya bilang. Contoh, Bapak setor setahun 15 juta. Berarti 10 tahun Bapak setor 150 juta. Di tahun ke-20, 150 jutanya cair. Plus ada namanya kan ini surplus underwriting ya, ibaratnya tuh nomor 7. Nah, nomor 6, perpanjangan masa pesertaan tanpa underwriting ulang. Saya bilang, contoh Bapak sekarang umur 38 tahun, berarti 20 tahun lagi 58. Kalau nanti mau perpanjang untuk 20 tahun ke depan sampai umur 78 langsung tanpa underwriting. Misalkan nasabah udah ada riwayat sakit, saya bilang itu otomatis langsung. Wah, itu keuntungannya. Tapi premi ya disesuaikan pada saat tahun tersebut. Misalkan mau 1 M lagi, berarti di tahun nanti 20 tahun. Nah, preminya nanti kita cek di 20 tahun lagi, disesuaikan. Saya bilang gitu, tapi keuntungannya tanpa underwriting ulang, saya bilang. Nah, nomor 8 ya, ini memiliki tabel medical terpisah, teman-teman. Jadi di luar produk yang apa namanya non tradisional. Jadi ini tabel apa namanya UP-nya terpisah, tabel medical. Nah, saya kasih lihat nih, tadi baru di itu ya, di apa namanya, dikirim sama di grup yang Edison, ya kan? Nih, tabel medicalnya nih teman-teman. Nah, ya kan? Jadi kita lagi ada campaign nih sampai 31 Desember loh teman-teman. Kejar nih untuk agent-agent baru ini saya bilang lumayan banget. Satu dari segi omset, ya kan, preminya lumayan, API-nya lumayan, terus komisi juga lumayan teman-teman. Kayak tadi kan saya closing 14 juta 435 langsung 32 langsung dikali 30% kan bayar tahunan 30% ya kan itu dari komisi agent. Nah, lumayan tuh 4 jutaan, teman-teman. Ya kan? Tadi saya udah hitung tuh 14.432 kali 30%. Wah, 4.300.000, teman-teman. Lumayan kan untuk agent baru yang butuh income cepat, ya jualan produk tradisional saya bilang keunggulannya salah satunya itu. Persistensi juga bagus, langsung bayar setahun ya, teman-teman. Nah, contoh nih, teman-teman lihat nih, kalau market kita 31, umurnya sampai 35, kita lihat yang paling kanan ya, teman-teman, yang agent baru non-elite club. Nah, karena kalau yang masuk elite club ini untuk agent-agent yang sudah capai production club. Nah, jadi kalau untuk agent-agent baru, lihat yang non-elite club. Non-elite club ini 31, umurnya sampai 35, itu 2,5 miliar, ya kan? Tadinya non medical. Nah, karena campaign ditambahin 3 miliar, teman-teman tuh.
Wah, enak banget kan? Kalau untuk nasabahnya yang memang uangnya ada, tawarannya langsung bilang, "Pak, ada fasilitas campaign nih sampai Desember untuk perlindungan 3 miliar non-medical tanpa medical check up." Dengan syarat juga kan nasabahnya tidak ada riwayat pernah sakit ya di rumah sakit atau berobat, dia sehat-sehat aja, langsung clean cash issued. Nah, just info tadi, case saya yang tadi siang itu, kali dia closing, saya langsung submit submit terus underwriting approve, langsung cepet, langsung bayar, langsung issued, teman-teman. Nggak ada waktu nggak ada waktu 15 menit, 10 menit, langsung issued. Komisi langsung cair, udah masuk di estimasi komisi buat nanti Rabu depan. Wah, luar biasa teman-teman ya untuk agent baru nih. Ayo semangat nih jual ini Peluh Cinta, saya bilang bagus banget. Nah, saya balik ke slide yang tadi. Tadi udah jelas ya, memiliki tabel medical terpisah. Nah, tuh teman-teman lihat deh. Jadi tuh kelompok santunan itu dia ada hemat kontribusi loh teman-teman. Jadi kalau teman-teman ambil 501 M itu hemat 10%, 1 M sampai 2,5 M hemat 20%, preminya beda. Nah, contoh misalkan kalau 500 nih ada contohnya nih ya. Kalau teman-teman biar gampang nih. Contoh pria 30 tahun tidak merokok, ya kan? Kalau santunan asuransinya dia 400 juta itu preminya itu kan preminya 4 juta. Nah, harusnya kan ambil 800 juta kali 2 harusnya 8 juta kan, tapi ini preminya 7,2 juta. 7.205.000. Berarti hemat 803.000, 10%. Nah, makin gede makin hemat dia. Nah, ambil 1,2 M, jadinya cuma 9,6. Hemat 2.398. Hemat 20%. Nah, ambil makin gede lagi 2,8 M. 19 juta doang. Nah, hemat 8.400.000. Nah, ini kita bisa jelasin ke nasabah juga nih buat menarik kan. Makin ambil makin gede, makin hemat. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sama ini nih, ya kan? Apa namanya? API-nya teman-teman lihat ya. API itu sama 12 juta contoh kalau premi 1 juta bulanan. Nah, tapi kalau bayar 3 bulanan, ya kan? Untuk nasabahnya bayar lebih murah tuh, 2,9 juta. Harusnya kan 3 juta ya, kalau 3 bulan kan. Nah, kalau 6 bulan kan harusnya 6 juta, dia 5,7. Kalau tahunan lebih untung lagi, diskon 1 bulan premi, jadi bayar 11 juta. Otomatis tuh teman-teman di aplikasi kita di Proofforce. Nah, saya langsung nih ya ke Proofforce nih biar teman-teman yang agent baru nih lihat nih. Ini yang tadi nih contoh nasabah yang tadi closing tuh 14.432 1 M ya teman-teman. Nih. Jadi ini langsung ini premi 14.432 ini premi udah 11 bulan nih. Jadi udah didiskon 1 bulan premi. Nah, jadi sebenarnya sebulannya itu kalau dibagi 2 itu ini kan 14.432 kalau mau tahu kan dapat cashback premi nih dia dapat cashback premi berapa nih sebulannya. Nah, ketahuan dia dibagi 11. Berarti preminya 1.312 per bulan. Nah, itu teman-teman. Nih ya, saya langsung biar teman-teman agent baru nih tahu nih proposalnya kayak gimana sih. Jadi kalau untuk Perucinta ini sebenarnya gampang ya teman-teman. Tadi kita bilang kalau saya ajarin ke tim saya, bilang kita anggap aja Pak titip uang ke Prudential, bayar 10 tahun. Saya bilang nih, 1 M bayar 10 tahun, titip aja sih. Nggak berasa kok
sebulan 1,3, setahun 14.400.000. 10 kali bayar. Kalau kita sehat di tahun ke-20 duitnya balik kok, utuh, ada plus lagi 10%, ya kan? Surplus underwriting, duitnya utuh. Nah, tapi selama 20 tahun kita dilindungi, dijamin kalau kita kepala keluarga meninggal duluan, nih santunan asuransi 1 miliar cair nih buat istri dan anak-anak. Nah, saya bilangnya biasa begitu, teman-teman. Nih. Nah, teman-teman lihat tuh ya, di sini jelas nih proposalnya nih. Meninggal dunia santunan sebesar 1 miliar. Kalau akibat kecelakaan kali 3 langsung 3 miliar. Kalau kecelakaannya dalam bulan Ramadan, ya kan? Tuh, tanggal 1 Ramadan yang ditetapkan, kurun waktu 6 minggu sejak tanggal 1 Ramadan yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia ya. Kali 4M, teman-teman. Nah, seperti itu. Nah, ini tuh jelas tuh. Apabila peserta yang diasuransikan tetap hidup sampai dengan tanggal akhir kepesertaan dan polis, berarti total duitnya ada 144.320 langsung dibayarkan, dibalikin ke nasabah. Nah, ya kan ada surplus underwriting di tahun 20. Nah, jadi ini batas ada manfaat meninggal akibat kecelakaannya untuk kalau usia di bawah 17 tahun, kalau ini biasanya untuk anak-anak tuh maksimal 4 miliar. Nah, kalau di atas 17 tahun, contoh kayak nasabah saya, maksimalnya 7 miliar. Contoh kan dia ambil misalkan 4 miliar nih. Kan harusnya kan kalau kali 3 contohnya kecelakaan yang biasa harusnya 4 kali 3, 12. Tapi tetap maksimalnya dapatnya 7. Gitu teman-teman. Ini maksimal ya. Nah, ini nilai tunai ini, teman-teman. Nilai tunai yang dijamin. Nah, kalau kita bilang pada akhir tahun polis jelas nih. Tuh, kalau tahun pertama tutup polis duitnya ya cuman ada 1.574. Di tahun ke-10 mau tutup polis, mau ambil duitnya cuman ada 31.488. Gitu kalau saya jelasin ke nasabah. Ya kalau udah bayar 10 tahun udah Pak, diemin aja. Itu warisan, saya bilang. 20 tahun, kalau Bapak sehat, 144 juta bisa buat anak. Ini loh, biar bisa dana pensiun atau bisa buat kalau anak mau modal menikah, bisa kasih warisan. Nah, kalau meninggal ya dalam kurun 20 tahun ini ya cair 1 miliar plus nilai tunai. Ya kan, di tahun ke-20 balik duitnya semua, 144.320. Simple teman-teman kalau jualan Purcinta tuh. Gitu. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Bolehlah langsung tanya jawab aja kali ya, Son. Mau tanya jawab langsung boleh teman-teman karena ini orang sendiri. Iya, boleh. Biar ntar pada tidur lagi nih, nggak ada suaranya. Kagak. Ayo teman-teman silakan kalau ada yang mau tanya karena Ayo teman-teman. kita langsung live audio. Nah, silakan Ya, yang tanya aja. khusus Purcinta ya. Jadi kecuali si Hatta, nggak usah nanya dah Hatta. Emang Hatta ada ya? Oh iya dia. Nah. Ada dia. Ayo teman-teman, kalau ada pertanyaan nggak? Pertanyaan juga bisa kalau misalnya contohnya bagaimana kalau nasabah kalau nolak ngomongnya apa, kalau untuk nawarin Purcinta cara ngomongnya bagaimana? Iya. Ya. Ayo teman-teman. Untuk agent baru boleh tanya aja. Ini kan orang sendiri nih kita. Ayo teman-teman silakan. Ada yang mau nanya? Oke, iya. silakan. Siapa ini? Suaranya kecil amat. Koko Robi. Yoi. Fendi. Iya, suaranya gedean dikit dong, Koko 69. Iya. Fendi ini. Waktu kapan kan si Erison ada share tentang substandard yang preminya bukan maksudnya red up ya, red premi ya. Iya. Nah, berarti nanti nilai tunainya nggak sesuai tuh. Jadi bener kan maksudnya hasilnya gitu. Iya, itu kan untuk cash kalau nasabah yang bukan clean cash tuh.
Nah, Ya, ya kan? berarti Iya, nanti betul. 10 tahun 20 tahun kemudian bukan sesuai premi yang dibayarkan selama 10 tahun. Iya, karena kan preminya beda dia, ya kan? Nah, Substandard dia. ya Nah, jadi di sini harus pada tahu. Jadi kalau iya, substandard itu nanti nilai tunainya nggak sesuai gitu. Premi yang iya dibayarkan selama betul 10 betul tahun gitu. betul. Nah, karena dia ada itu ya apa namanya preminya beda sama Ya, yang substandard ya. Linkes. Nah ini komisi nih tenaga pemasar. Nah teman-teman nih enak tahu gede ini. Jadi komisi tahun pertama sama kita kayak jualan PPH 30%, ya kan? Tahunan. Enak jual tahunan, teman-teman. Komisi tahun kedua 20%. Total selama 2 tahun 50% loh, teman-teman. Coba deh kalau teman-teman yang sales apa, saya kan dulu sales ya, teman-teman. Nggak ada komisi 50% jualan barang. Istilahnya. Dulu saya di bahan bangunan komisi cuma 0,5, ya kan? Omset target miliaran. Nah, ini langsung masuk ke kantong teman-teman 50% loh. Tahun pertama 30, tahun kedua 20%. Karena kalau mereka nasabah yang udah bayar tahunan, yang saya lihat pasti tahun berikutnya mereka bayar karena mereka udah ngerasa ini penting, dia udah bayar setahun, sayang, angus. Nah, ada beda apa namanya psikolog itu kalau bayar bulanan kan ada tuh kemungkinan baru bayar sebulan ya udahlah nggak lanjutin. Nah, bisa. Kalau tahunan dia sayang udah bayar setahun, nggak lanjutin lagi. Nah, kalau saya bilang makanya arahin pembayaran tahunan, teman-teman. Gitu. Ada lagi nih yang mau ditanyain. Kan Nah, ini bukannya tadi contoh lagi ada campaign jadi 40% ya? Kenapa kok campaign 40. Jadi tambah 10% kan bukannya komisi tambah 10%. Lagi ada Itu campaign kan? itu gue inget gue Cinta apa PCB 88 nih itu ya. Dua-duanya sih. dua-duanya dapat? Cinta juga. Dua-duanya dapat ya. Tuh. Nah, berarti tambahan 10%-nya itu nanti nih biasanya setelah komisinya 30%-nya masuk, nanti di seinget gue minggu berikutnya deh kalau nggak salah 10%-nya. Kayaknya bulan 12 deh, bulan 12 kayaknya. Iya. Jadi dia ada tambahan ya teman-teman. Lumayan tuh apa namanya kalau teman-teman di periode campaign ini dapat apa namanya tambahan 10%. Nah, jadi jualan lah, lumayan lah. Ada Ada tambahan pertanyaan, 10%. cuti premi bisa nggak An? Kalau misalnya perlu cinta. Cuti premi sih nggak bisa ya, teman-teman. Ya kan, ini harus apa namanya komitmen bayar 10 tahun sih. Oke. Kalau Nih, lalu, ya kan. kalau dari tahunan tiba-tiba kita rubah ke bulanan, boleh nggak An? Kemarin kan baru dibahas boleh ya, tapi nilai tunainya nanti berbeda karena kan pada saat bayar bulanan jumlah premi di store beda tuh sama tahunan. Karena kan setahun kita bayarnya 11 bulan tuh, teman-teman. Ya. Nah, kalau tahunan bayarnya 12 bulan. Nah, jadi nanti apa namanya jumlah nilai akhirnya beda sama ilustrasi yang di awal kalau kita bikin ilustrasi tahunan. Ya dong kan kalau di tahunan kan bayarnya 11 bulan tuh selama 10 tahun. Murah loh, pasti nasabah maunya bayar tahunan. Saya jelasin gini, Pak, ini bayar apa namanya bayar tahunan dari otomatis dari Prudent langsung potong premi sebulan. Berarti bayar 10 bulan diskonnya berarti bayar 10 tahun berarti diskonnya 10 bulan, hampir diskon setahun preminya. Bener dong? Nah, saya bilang, "Oh iya ya." Nah, kalau orang jago hitung-hitungan masa pasti maunya bayar tahunan lah karena lebih untung. Nah, apalagi sekarang lagi ada itu kan cashback premi itu. Cashback premi kalau 15 juta api, di atas 15 juta api, cashback premi 2 bulan. Ya kan kalau di bawah 15 juta, cashback premi 1 bulan. Oh, itu enak tambahan lagi. Pokoknya luar biasa lah, Prudent lah. An, kalau misalnya diskon 1 bulan premi itu berlaku untuk 10 tahun juga kan diskonnya? Iya, untuk 10 tahun berlaku kan. Jadi kan waktu itu dijelasin, jadi hitung-hitung diskonnya 10 bulan selama 10 tahun, ya kan? Setiap tahun diskon sebulan. Nah, karena jadi harus bayarnya per tahun, tiap tahun selama 10 tahun ya bayarnya per tahun, makanya dapat diskon. Kalau berubah nih tahun depan ya udah nggak ada diskon, bayar bulanan nggak ada diskon yang kayak bayar setahun.
Gitu loh, An, teman-teman. An. Woi. Berarti yang tadi lu closing itu dia dapat tuh cashback 2 bulan ya, karena kan dia itu Kan belum 15 juta, men. kan itu 14 juta. apinya kan lebih kan, itu bayar tahunan apinya lebih loan. Apinya ya, tunggu nih. Oh iya, Lebih loan, apinya ya 1312 kali 12. Iya benar, 15 iya juta itu dapat 2 bulan, 914. jadi lu bilang ya Nah, harus bilang ke nasabah enak 2 nih ya. bulan tuh. Gue udah bilang, pokoknya dapat cashback premi. Nanti cashbacknya di Desember masuknya dibalikin. Karena yang issued di Oktober di flyer nanti dibalikin cashbacknya di bulan Desember. Ya teman-teman. Jadi kalau ditanya cashbacknya kapan nih dibalikinnya? Desember kalau yang issue di Oktober. Gitu. Ada pertanyaan di Oi, WA gua, katanya kalau substandard itu apa? substandard ya kan kalau apa namanya ada misalkan dia kan ya ada klaim, pernah ada klaim ya kan, disetujuin, tapi kan ada beda, bukan orang yang kayak clean cash nggak pernah ada klaim. Substandard berarti itu. Mungkin hasilnya Gitu medicalnya loh. jelek. Iya, misalkan nih kan kalau setahu gue nih kalau nasabah kayak tadi kan nasabah gue ini kan dia udah ada 3 polis tuh. PPH plus buat diri sendiri, PPH plus buat anak, terus sama buka buat orang tua. Nah, jadi nggak pernah ada klaim, ya langsung clean cash, langsung underwriting approve, bayar issued. Ya kalau pernah ada klaim, biasanya di itu tuh diminta medical. Apalagi kalau klaimnya misalkan penyakitnya yang berhubungan sama lambung biasanya tuh, terus darah tinggi, diabetes. Nah, biasa itu udah ada langsung Remax tuh langsung disuruh medical. Nah, hasil medicalnya apa? Kalau hasil medicalnya masih bisa disetujui tapi substandard. Nah, itu dia artinya substandard, teman-teman. Gitu. Oke. Thank you, An. Mungkin Bro Cinta kalau pertanyaannya, karena Bro Cinta kan sangat simpel, Nih, boleh dilanjutin ini lagi. mungkin ya ketentuan pemulihan polis nih, teman-teman. Ya kan, polis akan lapse jika telah melewati tanggal grace period ya. Tuh. Maksimal jika polis lapse, nasabah mendapatkan nilai tunai dan surrender polis. Maksimal pemulihan 6 bulan sejak lapse. Jadi kalau lewat 6 bulan dari tanggal lapse, udah nggak bisa dipulihin nih, teman-teman. Oh, ya kan? Jelas di sini. Jadi membayar seluruh kontribusi tertunggak. Misalkan lapse-nya tertunggak 3 bulan, jadi kalau mau pulihin langsung bayar yang 3 bulan itu. Contoh, kalau ini bayar bulanan ya. Oke. Nah, perpanjang pesertaan 3 bulan sebelum jatuh tempo polis. Ya. Kalau dia misalkan dia 5 bulan nggak bayar, terus tiba-tiba dia mau pulihin lagi, berarti dia tetap bayar setahun lagi kayak biasa atau gimana? Itu kan kalau yang berarti lapse itu lapse yang untuk bulanan ya. Kalau setahu gua kalau yang tahunan kan kita setiap tahun. Udah bayarnya setahun udah aman, ya kan? Tahun depan baru bayar. Kalau tahun depan lewat dari 29 hari dari tanggal tempo langsung lapse tuh. Nah, pulihinnya harus bayar setahun kan karena dari awal kan pilihannya tahunan ya. Gitu. Makanya kan aman lah sebenarnya, tahunan enak lah, aman. Kalau ini nih buat yang sama bulanan itu karena pemulihan 6 bulan sejak lapse. Gitu, teman-teman. Nah, ini perpanjangan nih. 3 bulan sebelum jatuh tempo polis, Prudential akan kirim surat perpanjangan polis. Ditanya, ya kan, memperpanjang pesertaan dengan santunan yang sama dan membayar kontribusi baru. Nah, 20 tahun kemudian kan, kalau UP 1M pasti premi beda jauh. Ditanyain, mau preminya yang sama, berarti UP disesuaikan dapatnya berapa, atau UP-nya sama 1M, nah nanti preminya disesuaikan yang baru. Gitu. Memperpanjang kepesertaan dengan kontribusi tetap dengan santunan asuransi yang disesuaikan. Nah, jika Prudential tidak menerima surat perpanjangan hingga 2 minggu sebelum jatuh tempo, maka Prudential membayarkan manfaat jatuh tempo. Polis tidak dapat diperpanjang. Jadi duit yang nilai tunainya selama 10 tahun bayar langsung dibalikin, udah. Tapi polisinya nggak bisa perpanjang lagi, gitu. Kalau mau buka ya buka baru. Nah itu lihat situasi tuh, kalau nasabahnya pernah ada klaim, underwriting ulang. Nah makanya kalau enaknya langsung dikirim surat, kalau mau perpanjang langsung oke, tanpa underwriting ulang, gitu. Ada yang mau tanya lagi teman-teman?
Mungkin lanjut aja. Lanjut ya. Mungkin langsung ke produk Purcinta udah selesai, mungkin ke PSS. Iya, langsung ke PSS apa Tunggu. sisi 88. Oke deh. Yang terakhir kan kalau misalnya di akhir misalnya nih dia kan meninggal, berarti kan UP-nya keluar dong. Iya. UP-nya keluar plus nilai tunai yang sudah terbentuk kan? Iya, di tahun, iya benar tadi gue bilang di tahun berapa dia meninggalnya kan? Tadi nih contoh kan. Nah, nih. Contoh yang ini kan, gue balik ke proposal. Kalau nggak ini aja nih, gue zoom nih, tuh. Ya kan? Contoh di tahun ke-10 berarti dia ada nilai tunai, lihat yang kanan ya. Ada 17.472. Nah, amit-amit sampai meninggal berarti nilai tunainya keluar tuh 17.472 plus proteksinya. Kalau dia misalnya beli yang tahun ini, kan dia dapat tambahan 10% kan? Berarti 10 plus nilai tunai dong, bener nggak? Iya. Makanya nanti kan disesuaikan nanti pada saat itu nilai ini kan cuma ilustrasi nih, belum ditambah. Kalau menurut gue ini belum ditambahin bunga. Iya, nggak maksud 10 kan kita kan kalau yang closing tahun ini sampai Desember kan kita dapat tambahan 10% dong nilai tunai dari premi yang kita bayar kan. Betul. Ini kita ngomong clean ya, nggak ada substandard ya. Kita kan dapat tambahan 10%, karena 10% ini kan sebenarnya adalah campaign tahun ini kan. Betul. Nah, berarti dia dapat 10% plus dapat tambahan nilai tunai dong. Iya, benar. Betul. Kan? Nah, berarti nanti tahun depan kalau nggak ada campaign 10% lagi, berarti UP sama nilai tunai tok, gitu kan? Iya. Betul, tuh tambahan 10% nilai tunai dari total kontribusi dan bayarkan satu tempo. Itu ada syaratnya ya, tidak pernah lapse. Itu kan e-policy, auto debit rekening, ya kan? Ya kan? Ada syaratnya tuh. Oke. Terus satu lagi Danata baru. Yang kan kita kan kita ada 80% surplus underwriting ya. Gue sih nggak pernah, maksudnya kalau gue jual Purcinta sih gue nggak pernah jelasin detail yang 80%-nya itu gimana cara hitungannya. Nah itu cara hitungan 80%-nya itu apa ya, gimana ya? Aduh nanti nyamuk, mana nih nyamuk? Terjadilah pembunuhan. Aduh, dosa deh. Gimana? Nih, ini nih jelas nih. Kalau biasa nih tuh kan, apa persen di bagian ke pemegang polis, ya kan? Di zoom dulu, di zoom. Tuh. Dialokasikan ke dana tabaru, transfer rekening pemegang polis atau dialokasikan ke dana sosial. Nah, 10%-nya ke dana tabaru, 10% lagi kebagi ke perusahaan, ke Prudent. Nah, surplus underwriting adalah sisa dana yang terdapat di rekening tabaru. Tuh. Jadi kan rekening tabaru artinya kan setelah digunakan untuk membayar klaim. Jadi dana tabaru itu kan kontribusi setiap nasabah itu dana tabaru dikumpulin. Nah, siapa yang bayar klaim duluan? Nah, jadi total klaim di 2020 misalkan ada 4M, ya kan? Ternyata total premi ada 4M, terus klaimnya misalkan 2M, berarti ada sisa kan 2M. Nah, itu baru kan tuh digunakan untuk membayar klaim dan lain-lain. Nah, pilihan ini pemegang polis wajib isi nomor rekening di SPAJ. Jadi surplus underwriting ada sisa dana yang terdapat di rekening tabaru. Gitu teman-teman. 80% akan dibagikan kepada pemegang polis dari selisih positif total iuran tabaru ke dalam dana tabaru. Dan pembayaran klaim dari asuransi dikurangi dengan pembayaran manfaat asuransi. Kayak gitu. Nanti tiap tahun ada laporannya kok ke apa? Iya. Kan juga ada polis, ya ada polis syariah tuh. Iya dapat lumayan sih. Surplus underwriting-nya. Makanya ya plusnya polis syariah yaitu ada surplus underwriting yang kalau dilihat sih setiap tahun pasti surplus ya karena lebih banyak yang bayar total kontribusi premi dibanding jumlah total klaim sampai saat ini gitu. Apalagi nih? Mungkin gue nanya.
Wih, siapa nih? Gemblong nih, gemblong kayaknya. Bos gemblong. An, itu kalau kecelakaan Iya. yang 300 sama 400% itu harus kecelakaan lantas ya? Apa kecelakaan apa aja? Oh ini sih, tunggu ya. Gue lihat nih, kayaknya kecelakaan apa aja ya. Sekarang tunggu nih ya. Oh, apa aja ya? Oke. Nih. Soalnya dia, nih ya, nggak ditulis kecelakaan lantas nih, tuh. Jika meninggal karena kecelakaan. Nah, nih. Ya kan? Jatuh dari genteng mati juga dibayar dong 300%. Iya, karena gitu kan ya? SKD-nya kecelakaan itu. Jika tertahu meninggal, pokoknya meninggal karena kecelakaan hingga usia 70 tahun ya. Jadi kalau lewat 71 meninggal karena kecelakaan, udah nggak valid tuh, nggak dapat. Umur 9 dijorokin aja. 69, iya makanya ini ada batasan nih. Nah, jadi kalau pernah dibahas sih, pernah ada yang nanya tuh, gue inget, gue juga ikut training, ditanya kategori kecelakaan apa. Nah, ya, sesuatu yang tiba-tiba, ya kan, tidak disengaja. Nah, nggak tahu kalau sengaja dia asal jangan ketahuan ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi pokoknya kecelakaannya nggak harus lantas ya, teman-teman, ini kalau dilihat. Nah, kalau yang Ramadan kan, ini Ramadan ini kecelakaan kalau menurut gue sih ya, kebanyakan kan orang buat pulang kampung nih, mudik. Nah, kebanyakan ya memang di jalan ya, lalu lintas nih. Itu sih paling. Oke. Ada lagi? Lanjut, An. Mungkin gua rasa Lanjut ya. PCB 88 ya. Perucinta sudah cukup ya teman-teman ya. Kita masuk ke produk tradisional kita yang lain namanya PCB 88, Pro Critical Benefit 88. Silakan, An. Nah, teman-teman nih. Jadi gua tadi kalau yang nasabah yang tadi closing dengan tahun 81 1M itu premi per tahunnya 62.150. Beda jauh kan teman-teman, gila bedanya 5 kali lipat ya kurang lebih ya. Nah, tapi ini kan 2 fungsi. Nah, memang biasa kalau gue bilangnya ini 2 fungsi meninggal dan atau ya punya penyakit kritis. Nah, ini proteksinya lebih panjang. Menangnya kalau gue bilang ini sampai usia 88 tahun. Kalau tadi kan cuma 20 tahun. Ya kan, kalau 20 tahun, ini kan juga kalau PCB 88 kan maksimal kan usia masuk usia 60 tahun ya. Berarti ke 88, 28 tahun proteksinya. Lebih panjang tetap dari Perucinta. Ya kan, sama-sama maksimal kepesertaan nasabah yang boleh masuk 60 tahun. Perucinta dan PCB. Nah, tapi kalau ini lebih panjang sampai 88 tahun. Nah, preminya juga lebih gede. Nah, ini kalau ada pilihannya 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun. Nah, kalau gue pribadi banyak jual yang 5 tahun. Karena gue lebih tekenin ininya juga nih. Bayar 5 tahun, bos. Nggak perlu bayar lama. Nah, karena yang gue kebanyakan closing, ya mereka emang demennya ini bayarnya nggak lama, 5 tahun selesai. Karena kan orang kan merasa, bayar premi, bayar buat asuransi 20 tahun, lama banget ya, gitu maksudnya. Atau kalau produk yang konvensional kan seumur hidup ada biaya asuransi. Nah, kalau ini selesai 5 tahun, teman-teman. Ya, kita lanjutkan ya. Biasa gue juga bilang ini sama kayak Perucinta. Bos, ini kalau kita sehat, panjang umur, di usia 88, cair full 1 miliar. Harus 88 kah? Nah, dia bilang gitu kan. Bisa nih kalau kasih lihat tuh. Nah, di proposal kita jelas. Mau tahun ke-20, ya kan, usia 59, ada nilai polis 310 juta. Ini bisa diambil nggak? Ambil. Pada saat bisa diambil, pada saat diambil ya berarti kontrak selesai, bos. Nah, kalau gue bilang begitu. Biasanya sih ya kalau udah bayar 5 tahun, kalau gue bilang, udah nggak perlu diambil, tinggal tunggu resiko, ya amit-amit meninggal atau kena kondisi kritis, cair 1 miliar yang mana resiko duluan, atau kita panjang umur di usia 88. 1M keluar. Gue bilang kalau di usia 75,
ambil boleh nggak? Boleh, ada duit juga tuh, 703 juta, cuan juga kok. Nah, kalau gue bilang gitu, untung juga kok bos, kita kan store cuma 310 juta, tapi kita dapat 700 juta, 2 kali lipat lebih. Nah, biasanya gue bilang begitu. Ada yang bilang, ah bos, 1M di usia 88 kecil. Nah, betul, kalau gue bilang, betul bos, kecil memang kalau di usia 88. Tapi kan ini kita namanya hal yang tidak pasti. Emang kita tahu bakal meninggal kapan atau kena kondisi kritis kapan. Kita nggak tahu, bos. Nah, tapi kan kita ini membeli namanya proteksi. Nah, kalau kita tahu mah ya mendingan ya bukanya nanti aja di umur 60 baru buka polis gitu. Kalau gue ngomong gitu. Memang betul 1M kalau di usia 88 ya udah nilainya kecil. Betul gue bilang, tapi kan selama kita dari sebelum 88 dari usia masuk nih 40 tahun gue bilang sampai ke 88 kita dijamin 1 miliar loh. Baru bayar setahun cair. Nah, kalau ini kan meninggal cair. Nah, kalau kena kondisi kritisnya kan ada masa tunggu 90 hari. Nah, ini nih. Tuh, nilai tunai jelasnya tuh. Di proposal lengkap, enak. Kasih lihat aja. Bos, bayar 5 tahun, selesai. Total yang dibayar 310 juta. Ya kan? 750.000. Udah. Apa namanya? Anggap aja bos udah menyiapkan warisan sejumlah 1 miliar buat hari tua. 75 tahun, kalau masih hidup sehat bisa ambil bos. Tuh, di 75 tahun nih usianya. Ada duit 700 juta, bos. Ambil aja buat hari tua. Nikmatin. Nah, tapi kita menjamin kalau resiko terjadi, anak kita masih kecil-kecil nih, kan ini nasabah ini anaknya baru umur 7 tahun nih. Nah, jadi kalau resiko nih anak kita masih belasan tahun atau masih kecil banget terus kitanya udah dipanggil Tuhan atau kena kondisi kritis ini cair 1 miliar. Gitu. Mirip sih sama Prucinta cara jualannya sih, cuman ini kan ada tambahan kondisi kritis ya teman-teman. Nih. Di nanti ini di grup juga udah ada kok tabel. Jadi teman-teman bisa langsung apa namanya bawa nih di print aja nih lengkap nih teman-teman tuh. Ini udah kemarin dapat dari si Koko Gembira nih dari Surabaya nih, seingat gua nih. Koko Happy nih yang kirim nih ke grup. Nah, ini enak tuh, tinggal bawa aja teman-teman. Udah kayak bawa tabel menu. Usia berapa, Bos? 40. Nah, mau berapa pria atau wanita, ya kan? Ini mau pembayaran 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Nah, kalau yang disarankan 5 tahun atau 10 tahun. Ya 10 tahun lebih ringan kan preminya. Nah, misalkan 5 tahun, ya kan umur 40, ya kan total, ya kan nih preminya. Ini untuk 1 miliar tuh. Nah, pria, wanita, udah enak nih teman-teman, tinggal bawa ini aja. Udah komplit kok. Yang mau di capture boleh capture. Nah, nih Prucinta juga ada tadi. Tuh. Udah ada nih tabelnya tuh. Mau pilihan yang 500 juta, 1M, 2,5M. Nah, usianya tuh usia berapa aja, tinggal mau 40, 50, pria wanita, udah ada nih, udah lengkap. Enak, kita udah tinggal jualan aja teman-teman. Jadi produk Prucinta sama Visi 88 ini, jadi kita jualan di lapangan kalau nasabah udah ada asuransi kesehatan dari perusahaan lain yang udah sesuai tagihan, ya udahlah kita ngapain tawarin, kita banding-bandingin lagi, kita tawarin yang mereka belum punya, yang menarik gitu. Pertanyaannya kalau misalnya kalau orang bilang penyakit kritis, emang kalau serangan jantung langsung keluar gitu, bagaimana? Oh, ini nih. Ya, bentar. Gua ada itunya. Apa klausalnya, klausal. Bentar ya. Bentar nih. Bentar, gua udah siapin nih. Karena
nanti Mm-mm. ada persepsi yang Betul, salah. betul. Betul. Bentar ya, aku kirim nih. Teman-teman siapin pertanyaan ya. Bagaimana cara jualan Prucinta, PCB 88, kalian siapin pertanyaan aja. Kita khusus ajarin biasanya tim anak-anak baru yang baru join di bisnis ini produk tradisional. Kenapa? Karena produk tradisional itu sangat lebih gampang dijual, teman-teman. Nggak complicated. Betul. Iya, jadi kita juga nggak nanti kalau ditanya biaya asuransi kan yang seumur hidup, nah ini kan udah aman nih, ya kan? Ya. Udah nggak ada biaya asuransi, pokoknya bayar 5 tahun. Kalau PCB 88 biasa gua atau Prucinta ya udah pasti Prucinta pilihannya cuma satu ya, 10 tahun itu teman-teman. Nih bentar nih lagi loading. Adaan? Nah, oke. Dah, nih. Oke. Jadi nih kalau ditanya kan penyakit apa ya 61 jenis penyakit kondisi kritis. Nah, ini tadi nilai tunai udah ya. Nah, ini sini tuh. Ya kan? Ini pokoknya ketentuan polis nih. Kasih lihat aja nih tuh. Cedera adalah apa tuh? Kecelakaan, kondisi kritis, tercantum tabel ketahuan 61 kondisi kritis, ya kan? Masa tunggu tuh. Yang penting masa tunggu 90 hari kalender terhitung sejak tanggal mulai pertanggungan atau pemulihan polis terakhir. Nah, udah jelas nih teman-teman. Setunggu, ya kan? Nih, biasanya nih. Nih, asuransi. Tuh. Biasanya kita di sini tulis ya tuh. Manfaat asuransi. Tuh, jelas kan? 10% dari uang pertanggungan PCB 88, ya kan? Paling tinggi 200 juta, ya kan? Untuk itu angioplasti. Ya. Di sini jelas nih, teman-teman. Kalau ditanya tinggal kasih lihat aja nih. Nah, ini yang paling ini nih pengecualian. Pengecualiannya apa? Tuh. Ada nih jelas sini tuh. Nggak boleh ibaratnya kondisi kritisnya dialami karena tindak pidana kejahatan. Tuh, nggak boleh. Ya kan? Perlawanan terhadap pihak berwenang. Tuh, nggak boleh. Misalnya ngerampok, ditembak sama aparat, ya nggak cair. Udah. Terus cacat bawaan atau kelainan bawaan tuh baik yang diketahui atau tidak diketahui oleh pemegang polis tertanggung. Percobaan bunuh diri itu nggak boleh nih bunuh diri nih, nggak cair ini. Nah kalau untuk pasal yang penyakit kritisnya nih ada di sini teman-teman. Tuh jelas nih ya teman-teman. Nah contoh teman-teman putar sendiri ya, kanker tuh, ya kan ada penjelasannya. Kondisinya yang kalau apa yang udah bisa diklaim cair tuh. Suatu tumor ganas dengan ciri pertumbuhan tidak terkendali, penyebaran sel ganas dengan invasi, kerusakan jaringan normal. Nah, ada yang dikecualikan tuh. Makanya, jadi kalau nasabah nanya apa aja nih, biasanya saya kasih lihat ini. Ini bos, contoh koma. Nah, koma bisa cair loh, berlangsung paling sedikit 96 jam. Dan diagnosis harus didukung oleh semua hal berikut, tidak bereaksi terhadap rangsangan. Kasih tahu tuh. Nah, ini tinggal kasih lihat. Nah, tapi koma yang diakibatkan oleh penyalahgunaan alkohol atau obat-obatan dikecualikan. Nah, kayak gini. Jadi nasabah lihat, oh kayak gini ya. Ya. Terus ada serangan jantung tuh. Ya kan? Kematian sebagian otot jantung yang timbul karena kurangnya aliran darah ke bagian yang relevan. Diagnosis ini harus didukung oleh 3 atau lebih dari 5 kriteria.
yang konsisten dengan serangan jantung yang baru terjadi. Tuh, riwayat nyeri dada yang khas, perubahan elektrokardiogram (EKG), terus enzim jantung, ya kan, peningkatan diagnosis troponin. Udah pokoknya kasih lihat ini, nasabah ngerti, oh, ini jadi harus sesuai pasal ini ya, Pak, gitu. Stroke, tuh, ada juga tuh, yang paling sering-seringan tuh stroke, serangan jantung, kanker, koma, biasanya kan. Nah, teman-teman untuk agent baru boleh nanti minta sama leadernya, nanti kita kasih ini di grup juga ada, nanti simpen di tab, atau kalau kalian mau print kayak bentuk katalog, jadi tinggal kalau pas prospek bisa kasih lihat gitu. Ini ya Cuk, udah jelas nih, nanti satu-satu tinggal baca sendiri dah. Oke. Gagal ginjal juga ada tuh. Pokoknya jadi lengkap dah ini 61 jenis. Iya, pastikan sesuai ketentuan polis, teman-teman. Aman, udah pokoknya cair aja. Gitu. Jadi kita waktu jualan juga harus kasih tunjuk mereka bahwa ini ada sesuai dengan ketentuan polis ya, Pak. Betul. Gitu. Nah, ini juga sama ya, teman-teman. Tabel itunya medical terpisah tuh. Untuk Rucinta Practical Benefit 88 tuh. Untuk yang agent baru non elite club. Untuk nasabahnya yang 31 sampai 35 3 miliar tuh tawarin non medical. Yang umur 36 sampai 40 3,750 tuh non medical. Untuk 41 45 3M. Makin tua nih 56 sampai 50, 46 sampai 50 itu 1,6 M non medical. Tawarin aja langsung. Langsung buka ilustrasi, bikin 1 M. Kalau tadi kalau mau gampang lihat tabel tuh, kan per kelipatan 1 M. Langsung ketahuan preminya berapa. Nih Yuli ya. Yuli nih, kalaupun tidak ada riwayat dan usia masih muda, apa perlu medical juga? Nggak perlu. Jadi kan kalau nggak, intinya gini, nggak ada riwayat itu berarti dia nggak pernah berobat, mau rawat inap atau cuma masuk ke UGD, ke rumah sakit. Nah, itu penyakitnya apa dulu? Kalau cuma penyakit receh, misalkan nih, wah demam, sakit kepala, ya sakit kepala biasa atau keracunan makanan masuk UGD. Nah, itu sih aman. Belum kategori riwayat yang kalau riwayatnya udah ada dikasih obat gula, obat darah tinggi, nah itu udah catatan. Kita harus lapor, itu biasanya medical. Nah, kalau apa namanya tadi masih muda dan dia nggak ada riwayat, nah nggak perlu medical, udah aman justru itu clean cash. Kayak tadi nasabah saya kan umur 40 tahun, nggak pernah ada klaim, karena kan jelas kan dia punya produk kartu kesehatan kita juga, dia nggak pernah klaim, sehat, nggak pernah ada riwayat, submit, langsung underwriting approve, langsung bayar, issued polisnya. Gitu. Ini langsung baca ya. Brian, PCB 88 hanya bayar 5 tahun dengan manfaat yang bisa didapat sampai umur 88. Betul. Jadi ada pilihannya, Brian. Ada mau apa namanya bayar 5, 10 atau 15. Tapi kalau kita biasanya saya menariknya itu yang 5 tahun karena bayarnya cuma sebentar. Ya kan? 5 tahun. Nah, ini kalau lihat tuh di tabel ya. Tuh 5 tahun, 10 tahun preminya beda. Lihat kan? Contoh umur 40 tahun tuh, preminya pria 61.150. Nah, kalau 10 tahun pria 43.780. Jadi gini, total yang dibayarkan pasti nanti lebih mahal yang 10 tahun dibanding yang 5 tahun. Kali aja kalkulator ya kan. Kalau udah jelas tuh 10 tahun kalau 43 juta 780 udah jelas kan. 10 tahunnya 430 juta. Yang tadi kalau 5 tahun 61 kali 5 ya kurang lebih 300-an. Nah, jadi nasabah kalau yang orang dagang pebisnis dia bisa hitung-hitung, dia pasti ambil 5 tahun karena total yang dia bayar lebih murah dan lebih cepat lagi.
Gitu. Ini nomor 1 ya menjawab. Nah, dari ilustrasi yang di usia 40 tahun tadi cover 1M itu beda dengan nilai tunai atau sama kok manfaatnya? Maksudnya cover 1M itu beda dengan nilai tunai. Nah, beda. Nilai tunai ya nilai tunai yang dijamin. Nah, tapi nanti kita balik ya ke ini. Nih. Jadi nilai tunai yang dijamin. Maksudnya gimana? Nanti di usia 88, nih, lihat ya. Nilai tunainya itu ada 1M. Dia kan usia 88 masih sehat nih, hidup. Cair juga 1M. Jadi mana resiko yang terjadi duluan? Jadi tiga fungsi biasanya kita ngomong. Kalau sehat, panjang umur, di usia berapa? 75 mau ambil? Boleh, ada 700 juta. Ingat, total duit yang dia keluarin cuma 310 juta nih. Lihat. Untung nggak? Untung, cuan. Terus ya amit-amit sebelum sampai 75 nih, kena resiko duluan. Misalkan kena kondisi kritis. Tadi sesuai dengan pasal klaim tadi, 1M-nya keluar. Nah, atau kena namanya resiko kepastian meninggal. Jadi mana resiko yang duluan nih? Di usia berapa? 55 meninggal ya, 1M-nya keluar. Jadi 1M-nya itu 3 fungsi. Kalau meninggal keluar, kena kondisi kritis. Jadi yang mana duluan? Kalau udah kena kondisi kritis, ya udah keluar sekali. Terus pas meninggal keluar nggak? Enggak, udah selesai kontraknya. Gitu loh. Nah, kalau panjang umur, 1M-nya juga keluar. Gitu. Nah, kalau lewat dari usia 88 kan, pokoknya di usia 88 Nampaknya disconnect. Tes. Halo. Tes. Disconnect. Aman nggak? Yuhu. Woi. Oke. Disconnect. Tadi agak suaranya agak putus loh tadi. Oke, lanjut, An. Sekarang udah aman. Oh iya, sorry. Nah, jadi ini ya lanjut ya. Jadi ini kalau usia lewat lebih dari 88 ya berarti keluar 1M-nya. Jadi ini nasabah ya happy. Makanya duit 1M-nya ini perlindungannya 1 miliar. Pasti keluar. Kalau dia panjang umur, sehat, keluar. Atau kena resiko, meninggal, ya pasti keluar udah 1M. Nah, terus kalau yang dulu produk yang sebelumnya konvensional, itu kan misalkan kita perlindungan sampai 85. Nah, terus 86 gimana? Ya udah, selesai kontrak. Paling yang cair nilai tunai kalau ada. Nah, jadi nasabah bisa dibilang ya bayarnya pasti lebih banyak istilahnya, gitu loh. Kalau ini udah jelas 310 juta. Kalau saya biasa ngomong ini, bos, mau nggak punya duit 310 juta, dipastikan jadi 1M cair. Ya pasti mau lah orang. Ibaratnya kalau saya bilang ilustrasi gini, bos, mau nggak beli rumah seharga 1 miliar, beli aset seharga 1 miliar, tapi bayarnya cuma 310 juta. Saya biasa kalau ajak ngobrol nasawi, ya mau lah. Nah, ini paper aset, bos. 1 miliar nilainya. Tapi bayarnya cuma 310 juta. Mau, ambil. Bisa dicicil 5 tahun lagi, 0%. Nah, kalau kita asumsikan, kalau saya bilang beli rumah 1M, nilainya, ya kalau mau beli cash, ya harus siapin duit 1 miliar. Belum biaya urus surat-surat dah ya, tambah lagi tuh. Nah, kalau mau cicil, siapin 30% biasanya DP-nya. Nah, kalau ini gampang. Siapin 310 juta, dicicil 5 tahun lagi, bos. Cuma 60 juta, 62 juta per tahun. Bos udah pastikan punya aset, paper aset, warisan 1 miliar. Nah, gitu. Usia minimal ya. Usia minimal, tunggu, saya lupa nih. Usia minimal. Kalau maksimal 60 tahun. 61 tahun udah nggak bisa masuk. Usia minimal berapa, Son? 17 tahun ya? Minimal harusnya cuma 1 tahun juga bisa kok, 1 bulan. Nggak bisa, Son. Gue pernah bikin anak di bawah 6 tahun, ISCC, PCB, CCB nggak bisa di bawah 6 tahun. Mesti 6 tahun. Gue juga belum pernah coba anak kecil. Itu 6 tahun sih. Gue pernah kemarin kan anak 1 tahun dia pengen beliin ISCC, nggak bisa. Mau nggak mau juvenile.
kemarin. Nah, jadi kalau usia 17 tahun mungkin kan coba tes. iya. Jadi gini Brian, ini siapa? Oh Sonli ya. Sonli, ini sih kalau saya bilang bagusnya kan ini buat mencari income ya. Kalau anak-anak kalau menurut saya kurang cocok dibeliin ini karena yang ini kan buat proteksi income, aset gitu loh. Kecuali orang tuanya udah punya, misalkan udah punya proteksi harus asuransi jiwa 10M, 15M gitu. Pokoknya udah aman lah. Nah, mau beliin anaknya boleh nggak? Boleh. Maksud saya kalau prioritas kepala keluarga ditawarin ini gitu. Kalau saya ajarin ke tim saya ya, teman-teman. Ada lagi nih. Kan berarti misalkan contoh dia meninggal di tahun ke-10, itu misalkan dia meninggal keluar 1M doang atau 1M plus nilai tunai. Nih, tunggu ya. PCB. Ya ada nih di tunggu ya. Ya, yang gua tahu sih dia mengkuat 1M doang, nilai tunai nggak ikut setahu gua ya. Iya nih, biar. Nah, Beda. Nah berarti ya meninggal itu ya udah 1M, dia nggak ada tambahan nilai tunai itu. Meninggal dunia udah langsung pokoknya. Nah kalau meninggal 1M ya kan, terus kalau kena kondisi kritis mana resiko duluan ya, bukannya double ya, udah kena kondisi kritis 1M keluar terus dia tutup usia keluar lagi 1M, enggak ya teman-teman. Jadi mana resiko yang terjadi duluan. Nah, atau panjang umur di usia 88 keluar 1M-nya. Kalau nggak mau nunggu sampai 88, usia 75 mau tarik duitnya boleh nggak? Boleh. Udah, jadi kontrak selesai, tutup. Nah, ini. Di umur 75, nasabah bisa ambil 703 juta. Udah. Kontrak selesai. Gitu. Yang mau tanya lagi, teman-teman, ini juga PCB 88 enak ya bayar tahunan, karena sama di aplikasi juga bayar tahunan lebih murah. Di diskon 1 bulan premi. Jadi kalau 5 tahun 5 bulan ya An ya? Iya, kali ya? betul. 5 kali. Nih ya, kita hitung aja nih ya. 62.150 nih ya. Kalau balik nih ya, kalau bayar bulanan nih, berapa preminya? Terus nih kita hitung nih. Nih teman-teman nih. Kita bayar bulanan. Bulanan. Tuh, preminya 5 juta. Bentar ya, lagi loading. 5.650. Kalau kali 12, 67.800.000, ya kan? Tadi cuma 61 juta. Jadi udah fix kalau bayar tahunan. Nah, sahabat kita jelasin, bos, bayar tahunan aja, diskon lagi 1 bulan premi. Apalagi di sekarang nih, lagi cashback premi. Wah, dapat lagi 2 bulan kalau di atas. Ini udah jelas di atas 15 juta kan. Dapat lagi diskon, dapat cashback premi 2 bulan. Pokoknya Prudent lagi bagi-bagi duit dah buat nasabah. Jadi kesempatan nih, kita nih tenaga pemasar, saya bilang luar biasa banget ya perusahaan kasih cashback premi ini ya buat apa? Buat pemacu omset, karena kan ya orang Indonesia siapa sih nggak doyan diskon cashback. Ya bersyukur aja sih kemarin banyak-banyak closing ya karena bos lagi ada cashback nih. Oh banyak kemarin, makanya gituan dah. Bayar tahunan. Wah. Jadi kalau misalnya PCB, pertanyaan, kalau PCB itu kalau meninggal dunia nggak tambah nilai tunai, kalau Prucinta di plus dengan nilai tunai yang dijamin ya? Iya, betul. Itu ya apa perbedaannya di situ aja ya teman-teman. Tapi Prucinta cuman meninggal doang, nggak ada kondisi kritis gitu. Dan Prucinta 20 tahun. Iya, 20 tahun, di akhir kontrak cairnya premi yang dibayar bukan jumlah proteksinya. Beda sama PCB 88 di akhir kontrak
umur 88 keluar sejumlah proteksinya. Nah, bedanya di situ. Ya jadi ya tergantung lah, kalau yang mau premi murah ya Purcinta, jadi meninggal doang. Gitu. Kalau yang mau manfaatnya komplit nih, kondisi kritis, panjang umur juga cair ya PCB 88 preminya tapi jauh lebih mahal. Ya gitu, tergantung, tawarin aja nih nasabah cocoknya yang mana. Oke. Gitu loh. Teman-teman ada Oke, pertanyaan, teman-teman. Ada pertanyaan tidak Kalau nih? saya biasa saya tambahin nih, saya tambahin gini, Bos, ini anggap aja nih, bedanya gini ya, Bos, kayak saya kasih ilustrasi nih. Kayak tadi nasabah yang Purcinta, tadi Lydia nih, istri saya ajarin nih ngomong gini aja nih. Ini anggap aja nih ya 14.400.000 ini titip ke Prudential. Bedanya nih ya, kalau Bos titip taruh di tabungan bank, sama-sama 14.432. Di tahun kan selesai nih 10 tahun, sama kan jumlahnya kurang lebih 140 juta. Ya kalau tahapan bunga mah bukan deposito, bunganya berapa sih gitu loh. Nah, tapi kalau amit-amit Bos di tahun 10 meninggal, ya kan, di tahapan bank ya cairnya cuma 140 juta. Tapi kalau di Prudential cairnya 1 miliar loh, plus nilai tunai. Nah, kasih dia ilustrasi seperti itu konsepnya. Kalau saya biasa ajarin ke tim, gitu aja. Oh iya ya, bagus ya. Tadi dia bilang iya enggak, ini mah ya udahlah, saya hitung nabung katanya. Udah closing. Gitu ya teman-teman. Karena kan nilai tunainya dijamin, jadi kita ngomong juga aman. Beda dengan kayak unit link kan nilai tunainya nggak dijamin, jadi kita nggak bisa kasih angka pasti gitu loh. Kalau ini kan udah jelas. Itu teman-teman. Ya, karena sudah 8:30, saatnya kita bobo. Tunggu Ya, dulu, enak aja lu bobo-bobo lu. Teman-teman ada pertanyaan nggak? Teman-teman, ayo. Kok kalau PCB 88 meninggal karena kecelakaan bukan karena penyakit kritis gimana? Oh iya, ada. Tenang. Karena kecelakaan juga cair 3 kali ya, teman-teman. Jadi PCB 88 sama kayak Purcinta, cuman bedanya dia nggak ada yang namanya spesial yang dalam bulan Ramadan itu ya, teman-teman. Karena PCB 88 ini produk konvensional, bukan syariah. Nih, ada tuh. Manfaat dunia akibat kecelakaan. Sorry, 200% tambahannya ya. Berarti sama. Nih, tambahan sebesar 200% uang pertanggungan akan dibebankan. Nah, jadi misalkan 1M berarti dia cair 3M. Jelas ya? Jadi kalau meninggal dunia dia bikin produknya UP-nya 1M, kalau meninggal karena kecelakaan 1M-nya keluar, tambah lagi 2M-nya ya. Iya. Terus ada maksimalnya juga teman-teman. Sama nih, usia sebelum 17 tahun, ya kan? Nih, sama nih. Apa namanya? Jangan lewat 10 mau tahun tanya tuh. Dong, Ko Andres. Iya. Kalau kecelakaannya meninggalnya di tempat apa di rumah sakit ya? Baru cair. Oh, intinya meninggal. Pokoknya ya, kalau namanya kecelakaan nanti kan ada namanya surat keterangan dokter tuh, SKD dokter yang ditulis tuh. Jadi ini meninggal karena sakit atau meninggal karena kecelakaan, itu yang membedakan. Ya, pokoknya kalau meninggal karena kecelakaan, ya langsung kali 3 dapat tambahan 200% gitu. Johnson ya. Ya, thank you. Ya, gitu ya. Nah, jadi tadi tuh paling tinggi sebesar 6 miliar. Jadi pertanggungan karena kecelakaannya. Contoh kalau dianya punya pertanggungannya UP-nya 5M dasarnya, kan kalau meninggal kan berarti kali 3 tuh. Harusnya kan 15M, tapi mentok dapatnya 6M ya. Gitu. Paham ya, teman-teman? Ada pertanyaan lagi dari Susi, yang meninggal karena kecelakaan tapi nggak ada masa tunggunya kan? Kalau kecelakaan ya nggak ada masa tunggu, namanya kan kecelakaan tiba-tiba. Beda sama kondisi kritis ya, teman-teman. Kondisi kritis penyakit tadi ada masa tunggu 90 hari. Nah, tadi kecelakaan juga ada, ingat nggak yang tadi pengecualian kalau disebabkan karena minum alkohol, terus obat-obatan, ketahuan, terus dia kecelakaan, nah itu nggak dibayar loh teman-teman. Sama
yang saya pernah tahu kecelakaan kalau dia bawa mobil, tapi dia nggak punya SIM, itu kalau terbukti, itu artinya melanggar hukum, tetap nggak dibayar loh teman-teman. Hati-hati ya. Jadi cek SIM masing-masing teman-teman, harus masih berlaku. Oke. Ada pertanyaan Jelas lagi ya. teman-teman? An, kalau menurut lu PCB 88 kuncinya di mana kalau ketika kita ingin jualan, An? Kalau kuncinya biasa kalau gue ya, menariknya 5 tahun. Satu itu. 5 tahun, terus fungsinya 3 kan. Panjang umur, jumlah pertamuannya 1M-nya keluar loh, panjang umur. Jadi nasabah merasa nggak nothing tulus. Jadi ya pasti keluar duitnya 1M. Jadi kayak tadi gue bilang, bos, duit 300 juta, yang kayak contoh nasabah ini kan, pasti dapat 1M. 1M-nya ya entah panjang umur, entah resiko, kan meninggal udah pasti. Atau ya amit-amit kan gue biasa bilang gini, bos, kita mah ya nggak ada yang mau lah kondisi kritis, tapi kalau meninggal kan nggak ada yang bisa nolak. Nah, jadi ini pasti cair 1M. Atau kita panjang umur, kita berdoa nih, ya panjang umur bisa nikmatin 1M-nya di hari tua. Atau nggak usah sampai 1M di 88, 75 aja kan 700 juta boleh nggak nikmatin? Ya, boleh. Biasa gue bilang gitu, Son. Apa yang menariknya? Nilai tunai dijamin, bos. Jadi bayar 5 tahun, udah nggak ada biaya-biaya asuransi seumur hidup. Pokoknya kalau yang ngerti, nasabah yang ngerti asuransi, ada biaya asuransi, dia ngerti, wah paham, menarik. Dia bilang, menarik ya, cuma bayar 5 tahun doang. Gitu. Itu ya teman-teman. Jadi kalau resiko dibayar, tidak ada resiko dibayar, premi jamin balik, nilai tunai dijamin balik. Oke ya? Jamin pasti ya. Teman-teman ada pertanyaan? Saya rasa Perlu Cinta sama PCB 88, Aan udah cukup menjelaskan. Cukup. Ya. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak. Siapa tuh tadi ngomong? Si Hatta kayaknya tidur, Son. Hatta dia bilang itu, mau nanya, Son. Tadi Hatta tuh mau nanya, dia mau jadi host dia, tapi dia masalah di rumahnya, pulsanya nggak ada dia. Biasa lah begitu dia. Lu beliin lah, Son, paket itu IndiHome. Nah, An, boleh nggak? Karena ini tanggung kan ada produk tradisional, satu lagi PSS boleh, An. Tapi lu nggak usah jelasin isi PPH Plus-nya. Oh, PSS ya. Yes, teman-teman, contoh nih PSS. Kemarin kan tim saya, Loloy sama Robi tuh di kantornya pengen nih corporate. Nah, saya kasih ide daripada Purworks, mendingan udah jual PSS kan, bayar coynya doang. Bos juga sebagai pembayar premi, kan tetap pengguang polis kan nama masing-masing tertanggung, nama karyawan. Dia bayarin kan murah, bayar coynya doang, tapi manfaatnya gede loh. Coba, kalau yang coba dihitungin pakai ilustrasian. Biar sama-sama yang baru, sama-sama ngerti. Iya, bentar. Pakai data yang tadi aja. Iya. Gue lupa belum share screen. Ya. Jadi ya, bayar coynya doang teman-teman. Jadi isinya cuma asuransi kesehatan, nggak ada asuransi jiwa. Jadi selaku bos nih, anggap aja ya udah bukain nasabah nih ya biasa ya. Kalau misalkan karyawan ada berapa puluh, biasa kita saranin untuk staff-staff yang orang lama lah, karena ini kan preminya lebih mahal dibanding BPJS atau mereka bukain Purworks corporate. Nah ini kan paling murah kan preminya 270.000 ya per bulan. Nah ini saya coba bikin ya dengan usia yang sama tadi nih, coba ya. Nah. Jadi PSS itu saya juga udah lumayan ada jual, tapi nggak banyak. Itu juga saranin ya kalau ke nasabah yang memang dia mau murah ya. Tapi kalau memang dia ada uang, saya pasti arahin ke yang produk yang biasa unit link, karena preminya kan sudah pasti tuh, ya kan, 10 tahun udah pasti preminya, no lapse garansi. Nah, kalau ini sebenarnya PSS itu ya produk Prudential keluarin di era pandemi. Ya kan perusahaan lihat nih lagi pandemi, tapi nasabah pengen tetap punya proteksi, ekonomi lagi slow, nah nasabah boleh tawarin PSS.
Kita tes nih ya. Untuk umur 40 tahun. Berapa duit ya? Kalau saya pernah bikin, biasa umur 20-an gitu ya, atau sama anak-anak, itu paling 270.000 sampai 300, murah teman-teman. Jadi selalu saya bilang dengan premi 300.000, tapi memproteksi kita punya limit yang bronze A aja ya, 1 kamar, 2 ranjang, itu limitnya 2 miliar, cadangan 8M. Saya biasa bilang begitu. Nih, kita tes PSS. Jadi dia langsung isinya teman-teman yang nggak ada asuransi jiwanya, tinggal pilihannya bronze A, bronze B, silver, gold. Ini PPH plus kita yang tradisional lah ya, rumah sakit kesehatan. Iya, jadi kita ya. rumah sakit. Jadi kita pas klik aja langsung hitung udah keluar. Murah gila, 451.000 teman-teman umur 40. Tuh. Murah banget. Rata-rata kan usia produktif kan karyawan kalau kantor ya 40-an, jarang yang 50-an dikit lah ya, teman-teman di bawah 40 banyak biasanya kan. Tuh, teman-teman ya, lihat nih. Tuh, 451.000. Limit 2M, cadangan 8M. Cari di mana teman-teman bilang. Jadi ini aja asuransi kesehatan. Udah paling murah dah. Iya, udah paling murah. Hangus, tidak ada isi apapun, cuma asuransi kesehatan, sistemnya hangus ya. Iya. Jadi kan cocok buat kalau misalkan bos beliin karyawan kan udah nggak pakai nilai tunai unit link, pokoknya beliin angus. Karena kan biasanya kan karyawan juga nggak tahu kapan kerja atau enggak ya. Tapi kita arahin kalau untuk biar aman konsistensi, tetap suruh bos bayar 6 bulan atau tahunan. Kalau saya ajarin ke tim. Kalau buat karyawan jangan nanti konsistensinya jelek. Gitu, bayar langsung 6 bulan atau setahun bos buat gitu. Ya teman-teman, ini bagus banget nih PSS kita juga. Pokoknya produk kita yang tradisional. PSS juga kena persistensi kan, An? Iya, tadi makanya gue bilang, ya bayarnya kalau bisa 6 bulan atau setahun. Iya, dia kayaknya bukan setahun kan, An? Misalnya tahun kedua dia matiin. Iya, kena juga kan rolling. Maksud gue kan lebih aman. Kalau bulanan baru bayar sebulan, lapse gitu. Kan contoh gini, dia bukan buat karyawan. Karyawan baru kerja 3 bulan, bulan keempat udah nggak kerja. Pasti bosnya nggak bayarin lagi lah. Gitu. Jadi kalau aman kan mendingan langsung suruh bayar tahunan. Gitu kalau gue kasih tahu ke tim atau gue jualan, amannya bayar tahunan. Gitu. Aman. Kecuali kalau nasabah, kemarin nasabah gue pribadi, temen gue bukain buat emaknya biar preminya murah, 1 juta umur 55. Nah, tapi aman. Dia gue suruh bayar auto debit atau kredit, aman gitu. Maksudnya ya setidaknya aman, setiap bulan auto debit gitu, lancar. Kalau buat kantor corporate ya disarankan 6 bulan atau setahun bayar biar aman gitu. Ya, jadi teman-teman kita udah nih udah luar biasa banget, tinggal teman-teman rajin jualan dah. Sering ketemu calon nasabah, udah mau apa? Kesehatan ada yang tradisional. Jiwa doang ada Bercinta. Yang komplit jiwa kritis panjang umur PCB 88. Oke ya, teman-teman. Oke, thank you An. Bentar nih. Iya. 3 bulan lagi nih. Bentar, kita tanya dulu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, gue kasih summary dulu ya, An. Biar teman-teman. Oke, boleh. Nah, jadi gini, teman-teman Prudential ada 3 jenis asuransi kesehatan, jenis 3 asuransi tradisional, ada 3 jenis ya. Satu namanya asuransi kesehatan, namanya Pru Solusi Sehat. Kalau di depan layarnya si Aan, itu namanya bronze A, kita nggak jelasin bronze A, bronze B, kita nggak jelasin manfaatnya. Itu sama dengan kayak PPH Plus kita yang unit link. Ya, boleh tanya nanti ke leaders masing-masing itu manfaatnya. Lalu sistemnya hangus ya, An? Bener ya, An? Hangus. Tidak ada tunai. Premi tidak dijamin tahun depan. Betul. Oke. Lalu ada produk asuransi jiwa tok biasa namanya Pru Cinta, bayar 10 tahun.
cover 20 tahun. Betul. Oke, di mana dilindungi premi tahun ke-20 balik full plus dengan nilai tunai. Yang ada 10% selama campaign di tahun ini doang ya. Tahun depan cuma hanya dijaminkan balik. Oke. Iya. Kalau PCB 88 bayar 5 tahun, 10 atau 15 bisa di cover terus sampai 88. Tapi kalau mau diambil premi tahun ke-20 balik ya kan? Iya. Teman-teman, saya rasa nggak ada pertanyaan ya kalau untuk produk tradisional. Ini sangat gampang sekali. Ada pertanyaan lagi? Dr. Budi. Oh, Dr. Budi, silakan. Oh iya. Ngeri. Jangan disuntik, Dok. Gua ngapain nyuntik lu? Lu masih anak kecil. Suntik duit, Dok. Silakan, Dokter. Iya. Ini mau nanya, kan gua ada rencana nanti paling enggak untuk menerapkan PSS ini menanyakan pada perawat-perawat. Nah, cuma kan tadi kan lu bilang ya. Iya. Seandainya kalau untuk karyawan saja non medis ya kan, ya memang kita bisa mengedukasi ownernya atau bosnya lah paling enggak ya kan untuk bisa bayarin, yaitu kita dulu bilang 6 bulan atau tahunan. Tapi kalau misalkan gua kan melakukan pendekatan ke perawat. Iya. Jadi kan kalau mereka bayar 6 bulanan aja udah berat buat mereka. Iya, berarti ini pribadi nih, Dok ya. Iya kan? Iya ya. Jadi kan bulanan nggak apa-apa. Atau debut, Dok. Ya. Yang penting auto debut tadi. Saya selalu kalau bulanan debut buku tabungan atau kartu kredit, setidaknya kita ada rasa aman, dan meskipun ya memang nggak menjamin juga ya kan. Nah, kalau rekeningnya kosong, kartu kredit juga nggak dibayar, ya, tapi setidaknya mereka biasanya perawat kan ada gaji pokok ya kan, atau debut ke rekening tabungan, aman lah, Dok, tiap bulan terbayarkan lah gitu. Ya. Gua nanti makanya kalau lebih menguntungkan kan kalau menawarkan pada perawat-perawat yang relatif muda ya umurnya ya. Iya, karena murah banget. Lebih murah dibandingin yang udah perawat senior. Nah, apalagi kalau yang perawat-perawat yang udah kebanyakan mengandalkan asuransi perusahaan suaminya segala gitu loh. Iya, betul tuh. Oke, coba nanti gua ini. Iya, karena gue lihat memang PSS ini kan nggak terlalu banyak beda sama PPH Plus, cuma memang ya memang sih tiap tahun nggak ada asuransi jiwa, Dok. Udah, pokoknya nggak ada PGB-nya, murni kesehatan aja udah. Ya, jadi dia kan angus gitu aja. Dalam arti ya kalau misalkan dalam setahun, katakanlah memang yang bersangkutan ya moga-moga nggak sampai terjadi persistensi lah ya, gitu loh. Nanti itu bisa lah nanti gue ngomongin sama mereka sebisa mungkin, itu kan kita pertahankan, kita nggak tahu kapan kita itu bakal sakit dan mengharuskan harus dirawat kan gitu. Iya betul. Pokoknya udah murah banget lah, limitnya 2M yang paling murah kan. Cadangan 8M. Mantep lah. Beda ini loh, beda kurang lebih sekitar 40 sampai 50% sih enggak ya. Tapi sekitar 40% bedanya. Nah, aku udah pernah hitungin. Iya, lumayan. Benar, iya. Lumayan banget. Nah, tapi ingat ya teman-teman, komisi kita yang PSS tuh 17% ya, teman-teman. Beda sama yang biasa tuh yang 30% bulanannya. Kita komisinya 17%, ya kan? Kalau PSS tahunan 22, bulanan 17. Iya, lebih kecil ya, teman-teman. I know, ya hitung-hitung gitu kita aja. Ya seperti kayak memang ya sosial lah jadinya, gitu loh. Kita nggak ngambil cuan gede. Betul. Ini memang buat di era pandemi sih, karena kan orang mau tetap proteksi, tapi ekonomi masih belum naik, ya mau cari yang murah, ya udah kasih aja PSS gitu. Nah, gue minta petunjuk lu ya. Nah, gini, kalau yang muda-muda sih, gue yakin kalau misalkan diomongin soal PSS, apalagi ditunjukin ilustrasinya dengan preminya yang murah, dia tertarik. Tapi seringkali ya, perawat-perawat ini malah jadi ragu gitu loh. Jadi mereka, tapi disuruh eksekusinya, waduh susah banget. Nah itu lu kira-kira ada tips gak, apa yang mesti disampaikan supaya paling tidak bisa mengurangi keraguan-raguan mereka? Nah bagus pertanyaan Dokter Budi untuk link objection sekalian teman-teman ya. Betul. Nah saya pengen tahu nih Dok, kalau perawat-perawat itu rumah sakit mereka sebenarnya cuma ada BPJS doang kan yang dapat, benar nggak sih Dok? Apa dari rumah sakit tersebut dulu kan memang ada limit kalau sakit? Dulu tuh memang ada tunjangan kesehatan dari rumah sakit, tapi sekarang tunjangan itu sudah dialihkan ke BPJS. Oh gitu. Iya, pokoknya semua pakai BPJS kan?
Ya, BPJS ini karyawan. Iya, karyawan. Ya memang ini sih dok, apa namanya, coba dokter kalau saya cari ini apa hot button-nya. Jadi kalau saya ya memang balik masing-masing ya. Kalau dia merasa nggak urgent, merasa nggak butuh, merasa coba kalau dibilang kalau tahu bakal besok sakit dan bakal tahu habisin duit banyak, pasti juga semua orang pasti mau buru-buru hari ininya nih punya proteksi. Nah, kalau saya ngomong begitu, tapi kan kita kan nggak tahu gitu loh. Hari ini sehat-sehat, besok tiba-tiba drop kan, ya kita nggak ada yang tahu. Nah, kalau bisa, kenapa nggak secepat mungkin? Kalau saya salah arahin begitu, dok. Saya ngomongnya seperti itu sih, dok. Apalagi, apakah resiko kerja di rumah sakit ya kan? Resiko, maksudnya apa lagi zaman pandemi ini resiko terpapar COVID istilahnya. Nah, Prudential ini COVID aktif langsung kalau amit-amit kena positif dirawat langsung cover, nggak ada masa tunggu. Iya, saya biasa ngomong gitu dok. Gitu maksudnya biar mereka ngerasa oh iya ya secepat mungkin, ngapain tunggu-tunggu gitu. Gitu dok. Tapi ini kan kalau misalkan nih kan COVID itu tidak mesti harus berakhir di ventilator ya An. Ya. Jadi katakanlah misalkan nih di rapid test positif, terus ternyata mereka di swab ternyata positif, kan otomatis mereka biasanya diisolasikan kan di rumah sakit tuh. Nah itu langsung kan bisa dipakai itu kan? Iya, pokoknya namanya betul. Pokoknya yang setahu saya pokoknya namanya isolasi kalau dirawat. Pokoknya intinya kategori dirawat inap di rumah sakit. Biasanya namanya rawat inap di rumah sakit minimal ada infus. Nah, itu semua biaya di rumah sakit itu di-cover dong. Gitu yang COVID ya. Yang kemarin kan kita bahas tuh kayak cairan yang mahal itu aja kemarin Edison bahas itu di-cover. Yang mahal tuh cairan yang buat memang kalau parah tuh naikin imun. Nah, itu di-cover tuh yang kalau pasien COVID. Gitu. Pokoknya sekarang saya bilang di pandemi ini harus punya asuransi kesehatan. Karena resiko kan kapanpun. Nah, kalau COVID dijamin kemudian ada masa tunggu. Hari ini tanggal polis berlaku, issued, ya amit-amit besok, lusa positif dirawat, ya cover. Gitu, selalu saya bilang. Oke. Iya. Thank you, An. Wah, ini benar-benar pencerahan. Iya dok, semangat berarti dok. Gua besok harus bergerak ini langsung. Iya dok, bilang aja ke suster, bilang ini kan kita lagi pandemi, ibaratnya namanya risiko nggak ada yang tahu loh. Apalagi dokter tinggal kasih lihat kan bukti-bukti klaim COVID yang kemarin mahalnya minta ampun ya kan. Kita kan BPJS ya rumah sakit harus rumah sakit pemerintah yang saya tahu kalau BPJS gitu loh. Kalau penuh rumah sakitnya yang ada swasta ya harus bayar pribadi. Pakai rumah sakit pemerintah nunggu mau mati. Tante, mau cipok juga lo, nyela. Jadi gitu, dokter, semangat. Ya. Oke, thank you An, bagus ini beneran. Ya, pencerahan deh. Premi per tahunnya berapa kok? Nah, kalau untuk kenaikan premi per tahunnya nih ya, ini kan apa namanya ada tulisannya tuh, ya kan? Akan dikenakan sesuai dengan usia kontribusi diasuransikan saat perpanjangan otomatis setiap tahun polis dan dapat berubah sewaktu-waktu penyesuaiannya. Nah, ini nggak ditulis berapanya. Nah, kita tuh biasa yang bilang ya kurang lebih kan ini bukannya perorangan, tapi berdasarkan bilang biaya rumah sakit naik, ya kan? Itu inflasi biaya kesehatan tuh. Terus kan, jadi di sini sih kalau ditanya pastinya berapa, ya kita nggak bisa jawab berapa pastinya, ya Bu, ya kan? Karena kan nggak tahu. Kalau saya bilang ya nanti disesuaikan, lihat dihitung juga ada inflasi biaya kesehatan. Nah, saya bilangnya biasa gini, ya ginilah bro, ini ya plus minusnya apa namanya untuk produk ini, jadi preminya tiap tahun itu ada kenaikan dan berapanya kita nggak bisa pastikan. Nah itu kalau dari segi minusnya. Nah, kalau yang day unit link kan udah pasti tuh. Ya kan? 10 tahun ya udah premi segitu, udah pasti. Gitu. Kalau saya jelasin gitu, nasabah yang mengerti lah, ini kan lu mau ambil murah ya risikonya ada seperti itu gitu ya. Lu kalau mau yang pasti yang lebih mahal. Kalau saya biasa kasih ngomongnya gitu. Nasabah biasanya ngerti lah gitu. Gitu. Terus saya juga bilang saya bilang sampai saat ini sih kalau saya biasa ngomong kan apa namanya produk yang konvensional yang saya punya nih,
saya lihat tuh coy-nya dari tahun lalu ke tahun sekarang biaya asuransi kan lebih kan produknya ya biaya asuransi sama. Saya bilang kenaikannya nggak sampai gila-gilaan kok. Kalau saya bisa ngomong begitu ke nasabah. Saya punya asuransi kesehatan PPA Plus yang nggak tradisional. Nah, tapi kan tiap tahun sama biaya asuransi naik. Kita kan bisa lihat naiknya dikit kok gitu loh. Kalau saya bilang naiknya nggak nyampe, seingat saya berapa ya 400, naiknya berapa puluh ribu doang deh kayaknya nih biaya asuransinya setahun ya. Gitu loh. Saya bilang nggak sampai gila-gilaan 2 kali lipat gitu 40%, 50%, enggak kok. Kalau saya kasih lihat seperti itu. Jadi nasabah bisa, oh gitu ya, iya. Jadi mereka ya kurang lebih mereka bisa menentukan pilihan lah. Gitu ya. Ya. Kenaikan premi tahunannya. Sorry teman-teman, satu-satu yang nanyanya ya. Mungkin Dokter Budi dulu ya, Ping. Karena signal. Jadi gini. Ya. Premi itu yang gue dengar, kenaikan premi tahunannya itu benar nggak sekitar 8-12%? Karena kalau dilihat dari ininya nggak tertera sama sekali sih, memangnya. Iya, kurang lebih segitu sih. Seingat saya kan kalau 451.000, 8%-nya ya kan, kalau 10%-nya berarti 45.000. Kalau 8%-nya ya berarti nggak nyampe 45.000, kurang lebih 30.000-an lah, gitu loh. Ya kurang lebih segitulah dok. Gitu. Intinya nggak sampai naiknya gila-gilaan gitu, naiknya 200.000 dari 451 tahun depan langsung naik 200.000, 400.000, 2 kali lipat. Kalau menurut saya sih enggak ya, gitu loh. Kalau saya lihat dari yang PPA saya yang punya tuh, saya pantau kan biaya asuransi, saya iseng aja lihat tahun lalu berapa sih, tahun ini sekarang berapa, gitu. Oke, thank you Dokter Budi udah jawab ya. Ping, silakan Ping. Ya, thank you. Silakan Ping, kalau mau nanya. Enggak, Pimpin mau kasih tahu tuh kalau PPH aja maksimal 15%. Oke. Pimpin sinyalnya agak ngaco tuh, jadi katanya boleh pindah leader nggak? Kayaknya Aan lebih bijaksana deh. Pindah leader ya, Aan. Jangan. Edison ini loh, ntar dia sedih loh kehilangan tante cetar. Ping, nanti lu dikasih meme lu ya, anjing kan? Nah gitu terus lu. Teman-teman, gua rasa udah cukup sampai di sini. Iya nih, udah jam 9, Son. Waduh. Udah nggak ada pertanyaan lagi ya? Overtime nih, babi panggangnya 2 loh. Oh gila lu, sakit loh. Ya udah teman-teman, thank you Aan ya, Aan, thank you Aan. Thank you, sama-sama. Thank you ya. Ayo semangat.